Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Pratiwi Putri, kelas 1B, jurusan PGSD, akan memaparkan sedikit materi mengenai filsafat hukum Pancasila. Menurut Noto Nagoro, salah satu tokoh penting dalam memahami filsafat Pancasila yaitu filosofis Grundzüge atau dasar filsafat negara Indonesia. Ia menekankan bahwa Pancasila tidak hanya sebagai ideologi politik, tetapi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai asli bangsa. Pancasila memuat prinsip-prinsip moral, sosial, hukum yang harus menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara. Adapun menurut Muhammad Yamin, salah satu penggagas awal Pancasila dalam sidang BPUPKI, ia menekankan bahwa Pancasila bukan hanya filsafat negara, tetapi juga pandangan hidup yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa. Baginya, Pancasila sebagai tradisi bangsa serta menjadi landasan moral dalam mencapai tujuan kemerdekaan. Filsafat hukum Pancasila sendiri adalah cabang filsafat yang membahas prinsip-prinsip dasar hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai dan asas-asas Pancasila, yaitu ideologi dasar negara Indonesia. Filsafat ini mencoba memahami bagaimana hukum seharusnya dibentuk, diterapkan, dan ditegakkan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam filsafat Pancasila terdapat 3 tingkatan nilai, yaitu yang pertama nilai dasar, kedua nilai instrumental, 3 nilai praktis. Yaitu yang pertama nilai dasar adalah nilai yang mendasari nilai instrumental atau asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat sedikit banyak mutlak. Kita menerima nilai dasar itu sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai-nilai dasar sendiri dalam Pancasila adalah nilai-nilai dan sila-sila Pancasila. Nilai dasar itu mendasari semua aktivitas kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai dasar bersifat fundamental dan tetap. Yang kedua, nilai instrumental. Nilai sebagai pelaksanaan umum dari nilai dasar umumnya terbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasikan dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Dan yang ketiga, nilai praktis. Nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai praktis sesungguhnya menjadi batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat Indonesia. Adapun prinsip-prinsip yang mendasari Pancasila, yaitu prinsip-prinsip yang mendasari Pancasila sebagai filsafat hukum berfungsi sebagai landasan dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum di Indonesia. Prinsip ini bersumber dari nilai-nilai yang terdapat dalam setiap sila Pancasila. Pancasila sebagai filsafat hukum merupakan landasan fundamental dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum di Indonesia. Pancasila mengandung prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman utama bagi seluruh produk hukum di Indonesia, sehingga mencerminkan identitas bangsa yang berlandaskan nilai-nilai moral, etika, dan keadilan. Adapun penjelasan lengkap mengenai prinsip-prinsip dari Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ini menyatakan bahwa hukum di Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, menghormati dan melindungi kebebasan beragama, serta memastikan bahwa semua agama dan kepercayaan diakui oleh negara. Hukum yang dibuat harus mencerminkan nilai-nilai etis dan moral yang diajarkan oleh berbagai agama yang ada di Indonesia. Implikasi dalam hukum, prinsip ini diterapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menjamin kebebasan beragama dan melindungi tempat ibadah serta hak-hak beribadah masyarakat. Yang kedua, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini menekankan pentingnya penghargaan terhadap hak asasi manusia, keadilan, dan martabat setiap individu. Hukum harus memperlakukan semua orang dengan adil tanpa diskriminasi, serta melindungi hak-hak dasar manusia, baik hak sipil, politik, ekonomi, maupun sosial.
Implikasi dalam hukum. Hukum yang dihasilkan harus bersifat humanis dan berkeadilan, seperti dalam penerapan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang bertujuan untuk melindungi dan menegakkan hak-hak setiap warga negara. Yang ketiga, prinsip persatuan Indonesia. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam sistem hukum. Hukum di Indonesia harus memperkuat integritas nasional, menjaga kebinekaan, dan mendukung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implikasi dalam hukum, segala bentuk peraturan perundang-undangan harus dirancang untuk menghindari konflik sosial, mengakomodasikan keberagaman, serta mendorong persatuan dan kesatuan seluruh masyarakat Indonesia. Yang keempat, prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip ini mengajarkan pentingnya demokrasi, permusyawaratan, dan keterwakilan dalam proses pembuatan hukum. Semua kebijakan hukum harus diputuskan melalui proses musyawarah yang melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk mencapai mufakat dan kesepakatan yang adil bagi semua. Dan kelima, prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menekankan keadilan sosial sebagai tujuan utama dalam setiap produk hukum dan kebijakan yang dibuat oleh negara. Hukum harus digunakan sebagai alat untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan, mengurangi kesenjangan sosial, serta memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok yang kurang beruntung. Implikasi dalam hukum. Dalam konteks hukum, prinsip ini diwujudkan melalui kebijakan sosial ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil, seperti Undang-Undang tentang Jaminan Sosial, Ketenagakerjaan, dan Pengentasan Kemiskinan. Mungkin itulah sedikit materi yang bisa saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.